Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jamaah sekalian, selanjutnya kita membahas tentang apakah keluarnya madhi dari kemaluan seseorang, baik laki maupun perempuan, itu termasuk pembatal puasa. Madhi apa sih? Madhi itu cairan yang keluar dari kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu ketika memikirkan hal-hal yang sifatnya erotis, ketika syahwat. Dan hal ini dijelaskan oleh para ulama. Saya ambil contoh dari Sayyid Sabiq rahimahullah. Wa huwa ma'u abyad lizajin yakhruju inda tafkir fi al-jima' atau indal mulaibah, yaitu air atau cairan yang berwarna putih yang keluar ketika memikirkan jima atau hubungan suami istri, atau ketika keluarnya itu mulaibah, ketika bercumbu. Waqad la yash'uru al-insan bi khurujihi. Ketika keluar, orang yang mengalaminya itu nggak ngerasa ketika keluar. Berbeda dengan air kencing, mohon maaf, atau ketika air mani keluar itu ada rasa. Sementara kalau air madhi dia keluar tidak berasa. Wa yakun minar rijal minar rajul wal mar'ah, ini terjadi baik laki-laki maupun perempuan, illa annahu minal mar'ati aktsar, hanya saja buat wanita dia lebih banyak. Wa huwa najasun bitifaqil ulama, dan ini statusnya najis menurut kesepakatan para ulama. Itu kata Sayyid Sabiq rahimahullah. Jadi kalau konteksnya kenajisan, iya, air madhi itu najis. Namun apakah itu pembatal puasa? Tidak. Dia bukan termasuk kategori pembatal puasa. Yang masuk kategori pembatal puasa adalah yaitu ketika orang menyengaja mengeluarkan air maninya. Nah, ini mayoritas ulama mengatakan najis kecuali madhab zohiri. Ya, tetapi untuk madhab yang 4 umumnya mereka mengatakan itu najis jika itu membatalkan puasa, mengeluarkan air mani jika dikeluarkan secara sengaja. Entah dengan tangan, entah dengan pelukan, entah dengan mencium, atau yang semisal itu. Ya, adapun kalau sekedar masih madhi yang keluarnya biasanya berfungsi kalau dalam hubungan suami istri dia sebagai pelumas, maka itu belum kategori pembatal puasa. Tapi jangan lupa, kalau hal itu terjadi di saat puasa karena faktor seseorang yang berpuasa memikirkan hal yang erotis, walaupun dia tidak membatalkan puasa, namun hal itu bisa merusak nilai puasanya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang berpuasa kok mikirin hal-hal seperti itu? Ya, harusnya berpuasa itu bisa mengontrol, bisa menekan hal-hal yang terkait dengan syahwat. Tapi ini justru malah dia bersyahwat ketika puasa hingga sampai keluar air madhinya. Nah, jamaah sekalian, jadi itu sebagaimana keputihan itu bukan termasuk kategori pembatal puasa. Wallahu a'lam bishawab.